Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Konten Belajar ID. Kali ini Konten Belajar ID akan memberikan video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 kurikulum 2013 pada bab kelima, yaitu teks artikel, dengan subbab D, mengonstruksi artikel berdasarkan fakta. Nah, video pembelajaran ini mengajak kita semua untuk belajar membuat sebuah artikel berdasarkan fakta yang diperoleh. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Dapat diakhiri. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah dapat mempelajari materi ini, diharapkan nanti mampu yang pertama dapat menyusun artikel opini sesuai dengan sebuah fakta. Yang kedua, mampu menyajikan artikel opini dengan kebahasaan yang baik dan benar, tentunya sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau kebakuan dalam penulisan artikel. Materi yang pertama yaitu tentang menyusun artikel opini sesuai dengan fakta. Pernahkah kalian berpendapat? Apakah pendapat kalian sesuai dengan fakta yang kalian peroleh? Atau hanya sekedar isu belaka? Nah, kita mencoba untuk memperbaiki apa yang kita opinikan, apa yang menjadi pendapat kita sesuaikan dengan sebuah realita yang ada, sesuai dengan kenyataan. Bagaimana cara menyusunnya? Kita simak ya. Baik, di sini ada sebuah pernyataan, yaitu ada sebuah media ya, baik ini media cetak berupa koran, majalah dan lain sebagainya, maupun media elektronik yaitu televisi, radio, sosial media yang lainnya yang berupa kaitannya dengan elektronik. Nah, ternyata di sebuah media itu terdapat jenis artikel ya yang dapat kita temukan. Misalkan ada artikel kaitannya dengan liputan berita, tentang fitur, tentang sosok, dan artikel panduan dan sebagainya. Ini adalah berbagai jenis artikel yang terdapat pada sebuah media, baik media elektronik maupun media cetak. Mungkin kalian hanya mengenal seputar teks berita pada media massa. Nah, ini ada pengembangan bahwasanya sebuah artikel itu tidak hanya sebatas berita tentang sebuah peristiwa atau kejadian ya, tapi bisa berupa sosok ya. Sosok itu adalah tokoh, misalkan menceritakan tentang tokoh pahlawan atau tokoh-tokoh yang lain yang kiranya itu unik dan patut untuk dimediasikan, seperti itu. Atau mungkin kaitannya dengan artikel panduan. Artikel panduan ini biasanya ada di majalah memasak, seperti itu ya. Jadi panduan tentang cara membuat makanan atau minuman dan lain sebagainya. Pada dasarnya ya, semua artikel itu memiliki kesamaan ya dalam menyusun artikel. Dalam hal ini, itu yang dimaksud adalah strukturnya. Bahwasanya semua jenis artikel ini strukturnya sama ya. Sudah kita bahas di video sebelumnya yang subbab C. Di situ sudah dijelaskan kaitannya dengan bagian-bagian dari artikel itu ada 3. Nah, silakan diingat. Nah, ini akan saya jelaskan secara detail ya
Apa saja sih persamaan dari semua jenis artikel dalam penyusunannya? Kita cek ya. Penyusunannya itu ada 3 hal yang sama. Yang pertama kaitannya dengan merangkai bentuk. Ya, merangkai bentuk ini yaitu hubungannya dengan struktur teks artikel. Semuanya sama strukturnya ya. Jadi dari tesis, kemudian argumen, dan penegasan ulang. Seperti itu. Kemudian, yang kedua, persamaan yang kedua yaitu kaitannya dengan melakukan sebuah penelitian atau mencari data pendukung. Bahwasanya ingat ya, sebuah artikel itu salah satu jenis karya tulis ilmiah, di mana yang namanya ilmiah itu ya sesuai dengan apa yang kita peroleh. Ya, meskipun kaitannya dengan sebuah pendapat seseorang ya, tapi tetap sebuah pendapat itu harus berpedoman pada fakta atau pendukung yang ada. Oleh karena itu, dari semua jenis artikel harus melalui tahap sebuah penelitian atau sebuah observasi sebagai bukti ya, bahwa apa yang kita tulis itu sesuai dengan fakta, seperti itu. Kemudian persamaan yang ketiga yaitu kaitannya dengan menulis dan menyunting hasil tulisan. Langkahnya sama ya, semua jenis langkah menulis dan menyunting hasil tulisan itu semuanya sama. Selanjutnya, nah, apa sih ya manfaat dari menulis artikel itu? Buat apa kita menulis artikel? Ternyata dalam menulis artikel ini ada manfaatnya ya. Dengan menulis artikel kita berarti dapat berbagi informasi penting ya dan menarik kepada para pembaca, supaya apa yang dikonsumsi pembaca pada umumnya itu wacana itu lebih berbobot. Mengapa demikian ya? Karena isi atau konten daripada artikel itu sesuai dengan realita yang ada, tidak tipu-tipu ya. Karena sekarang itu banyak media-media yang menyuguhkan konten yang kurang baik atau sifatnya hoax ya. Jadi setiap kita mendapatkan pesan di grup, apalagi kita tidak tahu siapa yang mengirim pesan, jangan sampai kita langsung kirim atau diteruskan ke orang lain. Khawatirnya nanti salah dasar hukum, salah dalil, kita kan tidak tahu karena mungkin pembaca banyak yang awam. Kita hanya melihat dari sisi, wah ini bagus ini untuk di-share, langsung berbagi ke orang lain, tanpa kita telusuri apakah benar yang disampaikan. Nah itu ya, jadi kita harus memberikan sebuah informasi yang penting. Penting ini ya sesuai dengan fakta ya, dan menarik, dimana itu sering dibicarakan oleh masyarakat seperti itu. Selanjutnya, nah, sekarang kita akan mempelajari kaitannya dengan membedakan fakta dan opini dalam sebuah artikel. Kalau fakta dan opini secara umum itu pasti sudah paham ya bedanya fakta dan opini. Namun di sini ada hal yang penting ya kaitannya dengan fakta dan opini spesial dalam artikel. Kita simak sebuah kutipan teks artikel berikut ya. Di sebelah kiri itu ada teks utuh dan sebelah kanan adalah fakta, di mana teks utuh ini rangkaian dari beberapa fakta yang ada di sebelah kanan ini. Yang dikatakan opini itu yang mana? Opini itu adalah di mana isi yang disampaikan itu terdapat tambahan-tambahan yang bersifat bisa saran, bisa kritikan, atau penjelasan tambahan dari penulis atau orang lain. Kita baca ya, kita baca dari faktanya dulu. A.
Kertas adalah suatu media tulis yang sangat diperlukan oleh umat manusia untuk menulis. Ini adalah sebuah fakta. Mengapa demikian? Karena ada buktinya, data pendukung ya. Tidak ada manusia yang lepas dari kertas, meskipun hanya secuil kertas ya. Entah itu kertas untuk mata uang, kertas untuk belajar, kertas untuk belanja, dan lain sebagainya. Semua membutuhkan media kertas, baik sedikit maupun banyak. Kemudian fakta yang kedua, Cai Lun lahir di daerah Guiyang, sekarang masuk wilayah provinsi Hunan. Ini bisa dicari buktinya. Buktinya di mana? Ya, buka saja atlas atau peta dunia. Benar tidak ya daerah Guiyang ini masuk provinsi Hunan? Seperti itu ya cara membuktikannya. Kemudian yang C, Cai Lun mendapatkan sebuah ide mengenai kertas ketika dia sudah muak dengan metode menulis yang kuno, yaitu menulis di bambu atau bisa di sebuah potongan sutra. Pada zaman itu sutra adalah barang yang mahal dan bambu adalah benda yang lumayan berat. Nah, ini menceritakan latar belakang munculnya ide pembuatan kertas. Karena zaman dahulu itu kalau menulis melalui bambu atau kain, di mana memiliki sisi yang negatif dan sisi yang positif ya. Kalau sutra itu terlalu mahal, tapi kalau menggunakan bambu itu terlalu berat, berisiko semua. Berarti ini bisa dijadikan sebuah bukti ya, masuk dalam kategori fakta. Kemudian ditarik sebuah kesimpulan melalui teks umum. Coba disimak. Kertas adalah suatu media alat tulis yang sangat diperlukan oleh umat manusia untuk menulis. Menurut sejarah, kertas ternyata sudah ditemukan di masa lampau oleh orang Cina. Nah, perhatikan di sini, ada nggak tambahan kalimat-kalimatnya? Ada ya. Ini adalah sebuah opini ya. Menurut sejarah hingga oleh orang Cina, ini masuk opini, oke? Nah, ini masuk opini. Nah, selanjutnya kita baca kembali. Dia bernama Cai Lun atau Cai Lun. Cai Lun adalah orang yang berkebangsaan Tionghoa yang lahir pada zaman dinasti Han, yang sudah ada pada abad ke-1 Masehi. Cai Lun lahir di daerah Guiyang, namun sekarang nama wilayahnya adalah Provinsi Hunan. Nama lengkapnya adalah Cai Jungzon. Mana yang termasuk tambahan atau adanya opini? Nah, ini ya. Cai Lun lahir di daerah Guiyang, namun sekarang nama wilayahnya adalah Provinsi Hunan. Nama lengkapnya adalah Cai Junhong. Nah, ini ada apa namanya tambahan ya, ada tambahan kata atau kalimat yang dibutuhkan seperti ini. Karena pada B ini dia hanya menjelaskan ya, Cai Lun lahir di daerah Guiyang. Ada tambahannya mana? Ini Cai Lun adalah orang yang berkebangsaan Tionghoa yang lahir pada zaman dinasti Han yang sudah ada pada abad ke-1 Masehi. Nah, ini juga masuk tambahan opini. Kemudian Cai Lun lahir di daerah Guiyang ini. Ia diperkirakan lahir pada tahun 50 Masehi. Nah, ini ada kalimat terakhir, diperkirakan. Ini masuk sebuah opini ya, diperkirakan. Ini masuk opini. Nah, dari sini dapat dipahami ya cara membedakan fakta dan opini dalam sebuah artikel. Pada dasarnya kalau opini itu sebuah saran, kritikan atau tambahan keterangan untuk menguatkan sebuah fakta yang ada. Sedangkan fakta yaitu
data yang didapat itu sesuai dengan apa yang diamati, tidak ditambahkan dan tidak dilebihkan, seperti itu. Itulah perbedaan dari fakta dan opini dalam sebuah artikel. Dapat dipahami ya? Oke, kita beranjak pada materi yang kedua, yaitu menyajikan artikel opini dengan kebahasaan yang baik dan benar, dimana ini kita dituntut atau dikembangkan dengan menulis sebuah artikel sesuai dengan kebahasaan yang baik dan benar ya, berawal dari sebuah opini. Simak ya. Bagaimana ya caranya kita menyajikan opini yang baik dan benar kebahasaannya? Ini ada sebuah teori, yaitu menyajikan sebuah artikel yang baik dan benar itu harus memperhatikan unsur dan kebahasaan dari artikel tersebut. Unsur itu disebut juga struktur ya. Strukturnya ada 3, pada video sebelumnya sudah diterangkan. Dan kebahasaan dari artikel ya, kebahasaan juga ada pada subbab C pada bab teks artikel. Silakan dibuka kembali. Selanjutnya, bahasa dalam artikel itu menggunakan ragam tulis baku sesuai dengan konteks. Seperti itu ya. Dan ragam bahasa tulis yang baku itu meliputi tata tulisnya bagaimana, kemudian ejaan bakunya, dan kata bahasa dalam menyampaikan sebuah artikel. Ya, pada intinya artikel ini adalah suatu konten yang resmi ya, karena apa yang diisi atau yang ada di dalam sebuah artikel itu berupa informasi-informasi penting dan menarik. Jadi tidak boleh menggunakan bahasa yang suka-suka ya, jadi harus menyesuaikan dengan konteks yang kita sampaikan. Seperti itu. Dapat dipahami ya? Nah, sekarang bagaimana cara menyajikan sebuah artikel? Di sini ada 5 pola dalam menyajikan artikel. Dipilih salah satu ya, sesuai dengan kebutuhan konten artikel tersebut. Yang pertama yaitu berpola pemecahan topik. Jadi tidak ada sebuah permasalahan ya, hanya sebatas memberikan gambaran dari sebuah topik yang disampaikan, kaitannya dengan informasi tentang banjir, seperti itu. Jadi hanya sekedar memberikan definisi banjir, faktor-faktor terjadinya banjir, dan lain sebagainya. Ya, hanya topik banjir yang disampaikan, tidak menyampaikan daerah mana yang terkena banjir dan lain sebagainya. Ya, pokoknya hanya topiknya menjelaskan tentang banjir, seperti itu. Kemudian pola yang kedua yaitu ranah atau pola masalah dan pemecahannya. Artikel sebuah penelitian. Nah, ini juga masuk dalam ranah masalah dan pemecahannya. Kemudian yang ketiga yaitu pola kronologi. Kronologi ini hanya menceritakan runtutan sebuah kejadian. Misalkan saja kaitannya dengan kejadian fenomena alam, itu masuk dalam sebuah artikel yang berpola kronologis ya, sesuai dengan urutan waktu. Selanjutnya yang keempat yaitu pola pendapat dan alasan pemikiran. Nah, ini kaitannya dengan sebuah permasalahan yang timbul di masyarakat, kemudian kita memberikan sebuah pendapat dan kita memberikan sebuah alasan pemikirannya yang bagaimana. Selanjutnya yang kelima yaitu adanya pola pembandingan. Pola pembandingan
Di sini kita ada dua hal yang kita bahas dalam isi artikel ya, dimana masih ada hubungannya atau saling berhubungan, namun ada hal yang membedakan antara hal satu dengan hal lainnya, sehingga ini menggunakan pola pembandingan seperti itu ya. Jadi ada 5 pola. Untuk lebih jelasnya silakan mencari referensi ya, manakah yang disebut pola pemecahan topik, pola masalah dan pemecahannya, pola kronologi, pola pendapat dan alasan pemikiran, dan pola pembandingan. Dapat dipahami ya. Nah, sekarang uji pemahaman. Uji pemahaman ini coba perhatikan ya. Buatlah sebuah artikel yang bertema pondok pesantren ya. Untuk pola penyajiannya, silakan memilih dari salah satu ke 5 pola penyajian artikel sebelumnya tadi. Kemudian, kerjakan melalui langkah-langkah berikut ya. Yang pertama, judul itu bebas ya, sesuai dengan lingkungan pondok masing-masing, teknik pembelajaran di pondok, pembiasaan di pondok, atau sejenisnya untuk pengambilan judul artikel. Yang kedua, tentukan jenis dan pola penyajian artikel yang akan ditulis. Nah, kita tentukan ya, kira-kira ini jenis apa. Misalkan kamu ingin membuat sebuah artikel jenis sosok, yang kamu bahas adalah sosok Gus Ronald misalkan, atau Gus Azmi misalkan, boleh ya. Kemudian menggunakan pola penyajian apa? Kalau sosok itu pantasnya menggunakan pola kronologis. Di situ nanti saya akan menjelaskan sebuah artikel tentang perjalanan hidup tokoh kiai atau tokoh yang lainnya. Seperti itu ya. Jadi antara jenis dan pola penyajian itu jangan sampai tidak sesuai lah. Kita harus membuat sinkron antara jenis dan pola penyajiannya supaya pembaca itu nyambung ya apa yang disampaikan. Selanjutnya, tulis sesuai dengan unsur dan kebahasaannya. Jadi penulisannya itu harus sesuai dengan struktur teks artikel dan kebahasaan dari teks artikel. Minimal penulisannya itu 1 lembar atau 1 halaman dari kertas A4 ya. Silakan ditulis di Microsoft Word. Kemudian silakan diunggah pada blog kalian masing-masing ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan kaitannya dengan uji pemahaman. Ingat, berproseslah semaksimal mungkin ya, karena apa yang kalian lakukan ini suatu saat akan kalian petik hasilnya. Oke, itu saja video pembelajaran kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dari awal hingga akhir. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya pada kolom komentar ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Konten Belajar ID untuk video pembelajaran berikutnya.